Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1858 sampai tahun 1860. Bab 1858 Enter the Desert Labyrinth. Setelah Landon Sand dan Seira memasuki celah dalam pembatasan, bagian dalam sebenarnya adalah jurang, dan keduanya jatuh ke jurang dalam gerakan jatuh bebas. Hah! Ruang di jurang sangat terdistorsi, dan badai ruang yang kuat menyebar di sekitarnya, bertiup seperti tornado. Di mana tornado lewat, ruang terdistorsi seperti pusaran air. Ini badai antariksa, Seira, maju cepat ke kantong binatang buas. Landon Sand berteriak keras, menampilkan 9 perubahan roh darah, dan berubah menjadi naga bertanduk emas. Seira buru-buru terbang ke tas binatang roh. Landon Sand secara fisik kuat dalam bentuk Golden Fluted Dragon Float, dan nyaris tidak bisa menahan badai ruang angkasa yang lemah, tetapi begitu badai ruang angkasa kuat, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jurangnya agak sempit, Landon Sand dengan cepat mengecilkan sosoknya, dan naga bertanduk emas berjalan melewati jurang dengan perawakan terkecil, dengan hati-hati menghindari badai antariksa. Jurang bawah tanah ini panjangnya puluhan ribu meter, ada sebuah gua di dalamnya, dan lingkungannya gelap dan gelap, tanpa jejak cahaya. Setelah Landon Sand mendarat dengan mantap, dia segera melepaskan kesadarannya untuk menyapu. Dikelilingi oleh dinding yang rusak, ada bangunan runtuh di mana-mana, dan berbagai batu bata putih krem didorong ke pegunungan, yang terlihat tua. Batu bata putih ini adalah kriolite, yang unik di lapisan es kutub utara, teksturnya sangat keras sehingga sulit bagi biksu biasa untuk menyebabkan kerusakan padanya. Sebuah plakat emas disisipkan miring di gedung yang runtuh di depannya, dengan tulisan, Labirin Padang Pasir, tertulis di sana. Landon Sand menyipitkan matanya, sepertinya ini adalah istana bawah tanah yang dikatakan Lansyaner sebelumnya, tetapi istana di sini telah lama rusak dan berubah menjadi reruntuhan. Ada 4 atau 5 kerangka di tanah yang tidak jauh, dilihat dari usia tulang kerangka, mereka jelas biksu dalam tahap Yuan Ying. Landon Sand menduga bahwa istana bawah tanah di sini seharusnya digeledah oleh para biarawan, menyebabkan banyak pertempuran di antara para biarawan, yang menyebabkan runtuhnya istana bawah tanah. Bagaimanapun, Gua Sbeihai memiliki sejarah yang tak terhitung tahun, dan itu normal untuk ditemukannya istana bawah tanah. Landon Sand hanya berharap bahwa susunan teleportasi di istana bawah tanah masih aman dan sehat. Dia melepaskan kesadarannya untuk memindai reruntuhan bangunan dengan seluruh kekuatannya, sementara terbang menuju ke dalaman istana bawah tanah. Ledakan. Tiba-tiba, tanah di istana bawah tanah bergetar, seolah-olah ada gempa bumi besar. Putranya buruk, pasti Great Mountain Great Ape di luar yang menemukan keberadaan pembatasan penjaga istana bawah tanah, dan melanggar formasi. Seira panik dan meluncurkan transmisi suara ke arah Landon Sand. Aku tahu. Landon Sand berkeringat, dia sudah menebak ini. Karena ditemukan oleh kera besar King Shan barusan, pihak lain pasti tahu keberadaan pembatasan istana bawah tanah. Klan kera besar dan klan Lei Bis telah berteman selama beberapa generasi. Lei Ling adalah keponakan Yuan Lai. Jika dia membunuh Lei Ling sendiri, Yuan Lai pasti akan membalaskan dendamnya. Jika ditangkap oleh Yuan Lai, Landon Sand merasa bahwa dia akan mati dengan menyedihkan. Tuan muda, jangan mengacaukan posisimu. Pertahanan penghalang di luar istana sangat kuat, dan itu akan bertahan selama beberapa waktu. Ayo cepat menemukan formasi teleportasi yang mengarah ke tanah klan iblis pohon. Seira buru-buru berkata. Bagus. Landon Sand mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk tenang. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup sekarang adalah menemukan arai teleportasi dan pergi dari sini dengan arai teleportasi untuk pertama kalinya. Dan hancurkan formasi teleportasi pada saat teleportasi pergi, sehingga dapat mencegah King Shan Great Ape Lai mengejarnya. Kisaran labirin gurun ini terlalu besar, dan tidak mudah untuk menemukan arai teleportasi dalam beberapa saat. Landon Sand tampak cemas mencari aura formasi teleportasi, Seira tidak bisa tidak terbang keluar dari kantung binatang roh, dan Landon Sand berpisah untuk menemukan lokasi formasi teleportasi. Medan istana bawah tanah aneh, kadang-kadang melingkar dan kadang-kadang persegi, seperti labirin besar, sehingga juga disebut labirin gurun. Saya mendengar Lansyaner mengatakan sebelumnya bahwa meskipun suku monster pohon lemah dalam kekuatan tempur, bagaimanapun, itu adalah kehidupan yang dibentuk oleh pohon peri yang kacau dan memiliki kemampuan khusus tertentu. Sebagai contoh, suku Dryad mahir dalam larangan formasi kuno, dan bahkan dapat menggunakan larangan untuk mengendalikan cahaya kopling bawaan dan badai antariksa, yang merupakan kerajinan yang tak terbayangkan di antara para beku. Sebagian besar badai antariksa di Suekuling sebenarnya dikendalikan oleh suku iblis pohon dengan batasan khusus untuk mencegah musuh asing menyerang. Formasi penjaga labirin gurun ini sangat tirani, dan bahkan dapat bertahan melawan serangan para penggarap tahap dewa transformasi untuk sementara waktu. Selain itu, suku Dryad juga mahir dalam budidaya dan penanaman roh-roh kacau. Landon Sand menemukan sejumlah besar mayat di istana bawah tanah, yang semuanya adalah mayat para biksu di masa Yuan Ying.
Dia menjadi lebih yakin bahwa pertempuran besar-besaran telah terjadi di labirin gurun ini. Namun, cincin penyimpanan mayat-mayat ini telah diambil, tampaknya ada banyak pengunjung ke labirin gurun dalam sejarah. Di sisi lain, kera besar Qingshan dengan panik menyerang pengekangan di luar tanah kerikil. Bum-bum. Yuan Li melambaikan tangan emasnya dan memukul lapisan kerikil dengan gila. Tinju mengembang Gunung Agung Qingshan akan menghancurkan ruang, dan setiap pukulan seperti gunung runtuh dan bumi retak, dengan raungan berat mengguncang bumi. 8 kultivator iblis tingkat 9 mundur satu demi satu, dan aura kejam dari Yuan Lai mengejutkan mereka. Kekuatan ilahi yang begitu kuat sangat mengerikan, aku takut mereka akan hancur menjadi ampas jika mereka mendapatkan pukulan. Di bawah serangan sengit Yuan Lai, cahaya putih muncul di luar lapisan kerikil, dan itu berada di ambang kehancuran. Landen Sen dan Seira juga mencari lokasi susunan teleportasi di reruntuhan labirin gurun. Bum-bum. Seluruh istana bawah tanah meraung terus-menerus, dan dinding beberapa bangunan di reruntuhan lengan yang patah mulai retak. Larangan defensif menjaga istana bawah tanah tampaknya runtuh dan segera menghilang. Pada saat ini, Seira di kejauhan mendengar suara lembut, "Anakku, Seira telah menemukan formasi teleportasi, datang dan bantu aku." Setelah mendengar suara Seira, Landen Sen sangat bersemangat, segera berubah menjadi postur Lei Peng, dan terbang ke sisi Seira seperti kilat. Saya melihat Seira mendorong batu di gedung yang hancur. Tempat di mana dia berdiri ditandai dengan simbol, dan formasi teleportasi memang ada di sini. Tidak seperti susunan teleportasi dari biksu manusia purba, tanda rune pada susunan teleportasi ini di istana klan monster-monster lebih aneh, sama seperti angka Arab dari dunia duni, tetapi berbeda. Landen Sen sekali lagi melakukan 9 perubahan roh darah, berubah menjadi penampakan kera besar Qingshan, dan dengan cepat membersihkan puing-puing konstruksi yang terakumulasi di pusat susunan teleportasi. Arai teleportasi adalah formasi yang sangat canggih, beberapa benda asing terakumulasi dalam arai teleportasi, yang dapat dengan mudah menyebabkan transmisi gagal. Tidak lama kemudian, puing konstruksi dalam formasi dibersihkan, tetapi untungnya, formasi teleportasi masih utuh dan masih dapat digunakan. Ledakan. Ada suara keras, dan ada guncangan hebat di istana bawah tanah, dan deru berlanjut. Formasi penjaga labirin gurun akhirnya secara brutal dikalahkan oleh kera besar Qingshan. Sejumlah besar pasir apung jatuh dari langit di atas Landen Sen dan Seira, dan tampaknya istana bawah tanah akan segera dimakamkan. Anakku, cepatlah. Gunung besar Qingshan kera besar telah melanggar batasan dan mengejar. Seira Kiao menjadi pucat dan buru-buru mendesak. Bab 1859, Falling Snow Ice Field. Aku tahu. Tidak ada posisi alur untuk spar langit kecil dalam formasi. Formasi teleportasi kuno yang dibuat oleh klan Dryad tampaknya dapat menggunakan kekuatan iblis sendiri dan kekuatan spiritual sebagai energi transmisi formasi. Landen Sen mengertakkan gigi, menempelkan tangannya di tengah formasi teleportasi, dengan panik mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi teleportasi. Kekuatan spiritual besar menyembur keluar dari telapak tangan Landen Sen seperti gelombang laut ke dalam susunan teleportasi. Seira juga tidak diam, telapak tangannya juga ditekan di tengah formasi teleportasi, tidak ada upaya untuk menyuntikkan kekuatan iblis ke dalam formasi. Berdengung. Dengan dukungan kekuatan spiritual besar dan kekuatan iblis, sejumlah besar cahaya putih menyembur keluar dari arai teleportasi melingkar ini segera, yang akan segera diaktifkan. Landen Sen membebaskan tangan untuk menjepit pure yang Jian Jue. Wah! Ribuan pedang terbang melayang di udara, perlahan-lahan jatuh. Landen Sen ingin menghancurkan formasi teleportasi ini pada saat teleportasi pergi, membiarkan dirinya melarikan diri ke surga. Pada saat ini, jeroan manusia, serahkan ke kaisar. Kera besar Qingshan yang besar berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, secepat teleportasi. Yuan Li membuka mulut dan taringnya, dan terbang seperti anjing gila. Mendesis. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, tanpa diduga bahwa kecepatan pihak lain begitu cepat. Untungnya, susunan teleportasi sepenuhnya diaktifkan, dan Landen Sen dan Seira diselimuti lapisan cahaya putih, dan mereka diteleportasi keluar dengan desir. Mengaum. Yuan Lai bergegas ke udara, dan tiba-tiba menjadi marah, dan meraung dengan panik. Ribuan pedang udara di udara masih jatuh perlahan, dan ada banyak kerikil yang hampir jatuh. Telapak tangan Yuan Lai yang berbulu mendorong ke udara, dan cahaya keemasan menyilaukan meluap dari telapak tangannya, membentuk topeng cahaya keemasan, yang dengan erat mengelilingi formasi teleportasi. Ledakan. Sejumlah besar pedang udara jatuh pada perisai cahaya, memancarkan ledakan hebat. Namun, semua kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu dengan mudah diblokir oleh topeng emas yang dipegang oleh Yuan Li. Segera setelah itu, kerikil yang luar biasa menyapu seperti gelombang lautan, berguling ke reruntuhan istana bawah tanah, dan suaranya bergetar. Namun, area di sekitar arai teleportasi juga terhalang oleh topeng emas yang dipegang oleh Yuan Li. Ingin melarikan diri. Tidak begitu mudah. Yuan Li mengecilkan ukuran tubuhnya, matanya cerah. Untungnya,
formasi teleportasi tidak dihancurkan oleh biarawan manusia itu, jadi dia masih bisa menggunakan formasi teleportasi ini untuk mengejarnya. Hanya saja susunan teleportasi ini baru saja diteleportasi sekali, dan formasi ini diresapi dengan kekuatan spiritual dan kekuatan iblis yang kacau. Itu tidak dapat diteleportasi lagi dalam waktu singkat. Diperlukan setidaknya 4 atau 5 menit untuk teleportasi berikutnya. Faktanya, hati Yuan Li tidak lagi begitu marah, dan bahkan sedikit gembira. Jika bukan karena Landen Sen, dia tidak bisa menemukan istana bawah tanah ini, itu seharusnya labirin gurun yang dikatakan keponakan Lei Ling ketika dia meninggal. Bangunan-bangunan di labirin gurun telah berubah menjadi reruntuhan, dan hampir tidak mungkin menemukan harta karun. Namun, formasi teleportasi ini sudah cukup untuk membuat Yuan Lai sangat senang. Lei Ling telah memberitahunya sebelumnya bahwa ada arai teleportasi yang mengarah ke harta karun di labirin gurun. Yuan Lai telah setengah percaya sebelumnya, tapi sekarang setelah menyaksikan susunan teleportasi, dia akhirnya percaya. Memikirkan harta karun yang ada di depannya, Saruli menyeringai dan berkata, benar-benar Tuhan yang membantu saya. Dia dengan cemas menunggu formasi teleportasi menjadi dingin. Wow! Cahaya putih menyala lagi, dan Landen Sen dan Seira datang ke Taman Bobrok, dikelilingi oleh ruang kosong yang luas dan salju. Di kaki keduanya adalah arai teleportasi melingkar dengan bentuk sederhana. Karena usia, tiang yang bertatahkan di sudut-sudut arai teleportasi agak usang. Arai teleportasi di labirin gurun sekarang adalah arai teleportasi terarah, dan lokasi teleportasi diperbaiki. Hal pertama yang dilakukan Landen Sen setelah dia sadar adalah membuka mulutnya untuk menyemburkan badai pisau emas, dengan keras menghancurkan susunan teleportasi melingkar di bawah kakinya. Bum bum bum. Arai teleportasi cukup rapuh, saya melihat seluruh arai teleportasi runtuh dan hancur dalam sekejap ketika Golden Blade Storm berlalu, dan puing-puing itu terbang. Landen Sen ingat bahwa saat mereka berteleportasi, api besar Qingshan Yuan Lai telah tiba di luar formasi teleportasi. Dengan kemampuan Yuan Lai, dia pasti bisa melindungi formasi teleportasi dari dihancurkan oleh pedang Qi. Pada saat itu, Yuan Li masih bisa mengejar dan membunuhnya melalui formasi teleportasi, dan dia akan menderita. Putraku, bahkan jika formasi teleportasi ini dihancurkan, diperkirakan memiliki efek terbatas. Kera raksasa Qingshan masih dapat diteleportasi ke daerah sekitarnya yang sangat dekat dengan putranya melalui formasi teleportasi dari istana bawah tanah, tetapi tidak dapat diperbaiki di sini. Seira mengerutkan kening. Tahu. Saya mengerti. Landen Sen mengertakkan gigi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kebenaran ini? Arai transmisi arah yang disebut berarti bahwa setelah transmisi, posisi dapat diperbaiki pada titik tertentu dari batas transmisi. Jika ujung arai teleportasi dihancurkan, kekuatan transmisi arai teleportasi directional tidak akan hilang, tetapi akan menjadi arai teleportasi non-directional, dan jarak teleportasi masih dapat mempertahankan batas transmisi dari arai teleportasi asli. Sederhananya, Yuan Lai masih bisa berteleportasi ke lokasi di dekat Landen Sen melalui arai teleportasi di istana bawah tanah, tetapi tidak akan diperbaiki di lokasi arai teleportasi tujuan yang hancur. Tindakan Landen Sen untuk menghancurkan formasi terminal teleportasi tidak akan mempengaruhi teleportasi Yuan Li, dan hanya bisa membuat Yuan Li menyimpang dari Landen Sen agak jauh setelah teleportasi. Sementara kera raksasa Qingshan belum menyusul, ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen menggunakan 9 perubahan semangat pendarahan dan berubah menjadi postur Lei Peng. Ledakan. Ada suara gemuruh, dan Landen Sen menggunakan teknik lepas landas, melarikan diri ke utara dengan kecepatan penuh. Luoxue Field adalah pemberhentian terakhir dari Beihai Cave. Tempat ini persis tanah klan dari suku monster pohon. Itu terlihat seperti gurun, tetapi dikelilingi oleh bunga dan tanaman, lingkungannya indah. Tentu saja, mereka hanya bunga dan tanaman biasa yang kuat di zaman kuno, bukan roh kacau. Bunga dan tanaman ditanam oleh Dryad. Ruang di Luoxue Field lebih terdistorsi dan tidak teratur, tetapi secara ajaib tidak ada retakan ruang dan badai ruang. Melihat dari dekat, langit penuh dengan jejak pembatasan formasi. Ini adalah zaman kuno bahwa suku Dryad meletakkan banyak formasi ruang yang stabil di bidang es, sehingga lapangan es salju dapat menghindari badai ruang dan retakan ruang. Hebat. Aura dari 5 elemen di lapangan es begitu kuat sehingga substantif, dan ada agregat berwarna-warni dari aura 5 elemen yang melayang di langit, napas yang dalam akan membuat orang merasa segar. Tampaknya tanah itu penuh dengan bunga dan tanaman, dan lingkungannya indah, tetapi ada banyak ancaman. Setelah suku monster pohon dihancurkan, beberapa binatang buas kuno dari tahap transformasi mendiami Luoxue Field. Sejumlah kecil petualang di tingkat para dewa dalam sejarah akhirnya masuk ke Luoxue Field, tetapi mereka akhirnya dibunuh oleh binatang buas kuno di sini. Pada saat ini, di sisi utara Luoxue Field, pertempuran yang mengerikan sedang terjadi. Orang sebenarnya dari Heavenly Sword, Granny Binghua, leluhur dari 10.000 racun dan merak emas api, mereka bertiga dan satu iblis bertarung dengan binatang buas yang menjulang tinggi dengan ayunan penuh. Bab 1860 Call It Be Him.
Binatang buas kuno yang menjulang tinggi itu adalah naga jahat dengan tanduk ganda perak, panjangnya 2000 meter dan berwajah ganas. Kepala naga itu seperti hantu, ditutupi dengan sisik berwarna kristal, berlipit seperti permata. Naga jahat ini adalah satu-satunya binatang purba top di Gua Es Laut Utara. Ia adalah hermafrodit dan telah berkembang biak sejak awal kekacauan di dunia manusia. Munculnya naga jahat tidak seperti naga banjir, tetapi dinosaurus prasejarah di dunia sekuler, dengan 2 taring besar di mulutnya, dan terus-menerus mengalir keluar dari air liur yang berbau busuk. Naga jahat tidak termasuk dalam kategori yalong, tidak dapat dibudidayakan, diubah, dan tidak memiliki kecerdasan, tetapi kekuatannya sangat menakutkan, dagingnya sangat kuat, dan dapat menghirup api dingin, dan kekuatannya luar biasa. 3 lelaki dan 1 iblis mengepung naga, dan mereka hampir tidak bisa mendapatkan keuntungan, dan sulit untuk menjatuhkan naga untuk sementara waktu. 3 rekan Taoisme adalah para kultivator tahap transformasi dewa di benua Hanyu. Jangan bilang kau hanya punya kemampuan ini. Naga jahat ini sangat sulit dihadapi. Tolong juga 3 rekan Taois menunjukkan beberapa keterampilan nyata, jika tidak akan memakan waktu lama. Untuk menarik beberapa binatang buas kuno lainnya di Snowy Icefield, kita akan lari tanpa makan. Api merak emas dan angin keemasan yang berubah menjadi tubuh meraung keras, dan sangat tidak puas dengan pernyataan yang meremehkan dari serangan 3 pembudidaya, termasuk pedang surgawi yang asli, nenek moyang Binghua dan leluhur Wandu. Begitu kata-kata ini keluar, 3 pembudidaya tahap transformasi menunjukkan ekspresi yang samar. Mereka benar-benar berniat untuk melestarikan kekuatan mereka, dan tempat persembunyian harta karun tepat di depan mereka. Jika itu menghabiskan terlalu banyak di sini, itu pasti akan merugikan perburuan harta karun berikutnya. Ketiganya mengandung hantu, dan tidak ada yang mau berbuat lebih banyak. Tetapi saat ini naga jahat ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Hewan ini tidak takut hidup dan mati, mengejar mereka seperti anjing gila. Jika Anda tidak benar-benar membunuh naga, Anda tidak bisa menyingkirkan binatang buas ini. Pria sejati Heavensward berkata dengan sungguh-sungguh, tempat di mana harta karun itu tersembunyi tidak jauh di utara. Kita sudah mencapai titik ini. Kita tidak bisa membalikkan kapal di selokan. Semua orang harus bekerja lebih keras. Setelah berbicara, manusia nyata pedang surgawi mengorbankan hidupnya pedang ajaib ganda, dan mengerahkan seni pedang top tertentu dengan semua kekuatannya. Aku melihat 2 pedang raksasa, 1 biru dan 1 putih, dikorbankan oleh pedang surgawi yang asli, berubah menjadi benang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Benang pedang tebal itu seperti sinar pekat, menyerang naga jahat dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Kawat pedang yang tajam mengenai naga, dan langsung memotong kulit dan daging naga, membuat suara, bang, bang, cracking. Mengaum. Kulit naga jahat tumbuh, darah terciprat, dan suara siulan keras keluar dari mulutnya. Faktanya, sisik pada tubuh naga sangat defensif, dan sulit bagi 3 sebelumnya untuk menyerang naga dengan serangan gabungan. Tangan yang diungkapkan oleh pedang surgawi yang asli bisa sangat merusak naga jahat, menyebabkan hati Jin Yan Peacock bergetar, berpikir bahwa benda tua dan licik ini benar-benar tersembunyi. The Heavenly Sword Real Man adalah tukang reparasi pedang pada tahap awal mentransformasikan dewa. Kekuatan sihir pedang yang ditampilkan oleh pedang terbang dalam hidupnya hampir mendekati pukulan penuh dari harta roh prasejarah biasa. Ibu mertua Binghua dan leluhur Wandu mengangkat kepala ketika mereka melihat Zenren Tianjian. Mereka tidak bisa menyembunyikan kecanggungan mereka lagi, dan masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka. Aku melihat telapak tangan kanan Bunda Binghua terbalik, dan sebuah tongkat kristal es keluar, dan seekor ular es melayang-layang di sekitar tongkat itu. Harta ini disebut tongkat ular es, dan ini adalah harta spiritual prasejarah, dan juga harta kota yang diturunkan dari zaman kuno ke lembah Hanpo. Tongkat es ular, bunuh aku. Wajah tua nenek Binghua suram, dan dia mendesak tongkat es di tangannya dengan semua kekuatannya. Berdengung. Saya melihat cahaya dingin yang menyilaukan keluar dari batang ular es, dan seekor ular raksasa yang dibentuk oleh api dingin naik ke langit. Ular raksasa itu membuka mulut dan taringnya, dan menebas ke arah kepala naga. Dimanapun ekor ular lewat, ruang itu terbuka dengan retakan kecil, yang menunjukkan kengerian kekuatan. Naga itu tertangkap basah, setengah dari kepalanya digigit ular kristal es, dan ada lolongan menyedihkan di mulutnya. Hampir dalam sekejap, setengah dari kepala naga itu membeku, dan nyala api yang dingin menyelimuti tubuh naga itu. Namun, naga jahat ini telah hidup di Gua Es Laut Utara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuan tubuh untuk menahan dingin sangat kuat. Batang ular es tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan, tetapi dapat menghambat pergerakan naga jahat. Tidak ingin menunjukkan kelemahan, leluhur Wanpo langsung mengorbankan botol giok hijau gelap, melemparkannya ke udara, dan menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar. Saya melihat awan beracun besar menyembur keluar dari botol batu giok, dan awan beracun itu menyelimuti naga jahat dengan kecepatan kilat. Jauh di dalam awan beracun, sisik-sisik di permukaan daging mulai terkorosi sedikit demi sedikit, dan luka-luka yang dihantam oleh pedang surgawi yang sesungguhnya menggelegak, dan daging dan darah terkorosi dengan cepat. Ini juga tubuh kuat naga jahat.
Jika digantikan oleh monster tier 9 yang normal, itu akan terkorosi menjadi genangan darah oleh awan beracun yang dikeluarkan oleh nenek moyang racun. Serangan trio itu jelas berhasil, dan naga itu sudah kewalahan. Hampir sama. Jin Yan Peacock mendengus dingin, dan meluncurkan serangan dengan melepaskan langit kering dengan seluruh kekuatannya. Segera, di bawah kekuatan serangan 3 orang dan ditekan oleh iblis, naga itu terluka, dan dipukuli tanpa kekuatan untuk melawan. Melihat semakin banyak luka pada naga jahat, dia akan segera dibunuh. Di kejauhan, kilat emas tiba-tiba terbang ke cakrawala, yang segera membangkitkan kewaspadaan 3 orang dan 1 iblis. Lei Peng sepanjang 1000 meter diselimuti lapisan petir keemasan, dengan kepakan sayapnya, ia terbang ke utara seperti meteor. Lei Peng. 3 pembudidaya pada tahap transformasi terkejut. Bagaimana mungkin Lei Peng muncul di gua es Beihai ini? Jin Yan Peacock terkejut sejenak, dan kemudian geram, persetan, apakah itu dia? Jin Feng jelas ingat bahwa hanya binatang Lenden Sen yang bisa berubah menjadi naga bertanduk emas dan Lei Peng, dan dia bahkan akan melakukan teknik pelarian guntur terbang Lei Peng yang unik, yang sangat cepat. Ketika Jin Feng mengejar dan membunuh Lenden Sen, dia sangat menderita. Lenden Sen mencari selama 17 atau 18 tahun dalam keheningan. Jin Feng curiga bahwa binatang itu telah melarikan diri ke lapisan es kutub utara. Dia tidak berusaha untuk melacak keberadaan Lenden Sen. Tapi bagaimanapun juga, lapisan es Arktik terlalu besar, dan dia memiliki hubungan yang sangat buruk dengan penggarap setan tier 10 dari lapisan es Arktik. Tidak mudah untuk mencari rumput orang. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Jin Feng bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Lenden Sen, seorang yang kasar, berani datang ke gua es Beihai. Masih ingin berburu harta karun. Binatang buas bermarga Sen, berhenti untuk Laozi. Dengan gemuruh-gemuruh dari Golden Storm, Golden Flame Peacock mengepakkan sayapnya dengan cepat, dan akan mengejar Lenden Sen. Mengaum. Naga bernoda darah menyemburkan api dingin yang sengit, menghalangi jalan merak api emas. Hewan itu sedang mencari kematian. Merak emas api ketakutan dan marah, menghindari serangan naga. Orang asli dari Heavenly Sword, Granny Binghua dan leluhur tua Wan Po tampak sangat cemas, arah yang diterbangkan Lei Peng barusan jelas adalah tempat harta karun. Lei Peng itu selangkah lebih maju dari kita dan menyusulnya. Mereka tidak ingin bayi itu diambil terlebih dahulu oleh orang lain, mereka bertiga memalingkan kepala dan melarikan diri, meninggalkan naga, dan segera mengejarnya ke arah Lenden Sen. Asteris tunggu aku. Jin Feng juga ingin mengejar Lenden Sen, tetapi naga yang setengah mati ini ingin menghantuinya. Suasana keemasan akan segera runtuh, memikirkan mengapa aku hanya mengganggu Laozi.